Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Bapak Usman SPD MPD PhD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Midian Anila. Saya dari kelas C20E dengan NIM 200407552040, dan pada video kali ini saya akan memaparkan kembali materi-materi singkat tentang kebijakan dan inovasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Sebelum kita lebih jauh memahami tentang konsep-konsep dasar inovasi pendidikan, terlebih dahulu mari kita mengkaji apa sih itu inovasi. Inovasi adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat sebagai hasil invensi maupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah. Inovasi merupakan suatu pembaharuan dalam ide atau gagasan dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Poin yang selanjutnya, kita akan membahas tentang antara penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama yaitu invention atau penemuan. Adalah sesuatu yang benar-benar baru kemudian diadakan dalam bentuk-bentuk atau hasil kreasi yang baru. Yang kedua yaitu development atau pengembangan, adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggambarkan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Dan yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran, adalah jenis komunikasi-komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide-ide yang baru. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong inovasi. Yang pertama yaitu visi di dalam pendidikan, yang merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina kepribadian. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk. Sangat mempengaruhi terutama di bidang pendidikan, misalnya gedung sekolah, tenaga guru, sarana dan prasarana. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Poin yang selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, manfaat inovasi pendidikan adalah alternatif pemecahan masalah. Misalnya dalam bidang pendidikan untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi. Dan adapun sasaran program inovasi pendidikan yaitu pertama adalah guru. Mengapa guru? Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif lagi. Yang kedua adalah siswa. Prioritas utama di sekolah adalah berorientasi pada minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum memainkan peran penting dalam menerapkan inovasi. Dan yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas ikut mempengaruhi kelengkapan inovasi yang akan diterapkan. Selanjutnya, mari kita membahas tentang konsep inovasi pendidikan. Menurut Steller dalam Ananda tahun 2019, perencanaan terkait dengan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan lokasi sumber. Yang selanjutnya adalah rencana inovasi pendidikan. Yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif cara pendayagunaan sumber daya yang ada. Dan yang kedelapan, menentukan kriteria alternatif pemecahan masalah. Adapun unsur-unsur perencanaan dalam inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Dan yang keempat, implementasi setiap kebutuhan. Secara umum, ada 3 model-model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Dan yang ketiga, model konfigurasi.
Materi selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik, strategi, dan penunjuk penerapan inovasi pendidikan. Menurut Saud 2012 mengatakan bahwa karakteristik inovasi pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu relative advantage, artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Yang ketiga, testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah observability, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik dan apakah bisa melibatkan variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan perhatian untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kinerja guru. Poin yang selanjutnya adalah strategi inovasi pendidikan. Ada 4 strategi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah strategi fasilitatif, yang kedua adalah strategi pendidikan, yang ketiga adalah strategi rujukan, dan yang terakhir adalah strategi paksaan. Yang selanjutnya adalah petunjuk penerapan inovasi. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha menemukan pribadi maupun sekolah. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen inovasi pendidikan. Di poin yang pertama ada hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengolahan sumber daya, ide, praktek, objek, dan metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan masalah pendidikan. Poin yang kedua, ada konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Manajemen inovasi merupakan proses mengolah inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi pencipta keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Mengapa manajemen inovasi pendidikan ini perlu? Karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Ada 2 tahap prosedur inovasi pendidikan. Yang pertama, tahap permulaan. Di tahap ini memiliki 3 perihal, di antaranya yang pertama, pengetahuan dan kesadaran, yang kedua, sikap terhadap inovasi, dan yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Ada tahap implementasi, di antaranya yang pertama, organisasi mencoba menerapkan beberapa inovasi, dan yang kedua, langkah lajuan pembinaan kemanfaatan inovasi. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. Permasalahan adalah kesenjangan antara yang ideal dengan yang senyatanya, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Yaitu sumber terjadinya inovasi pendidikan. Yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakwajaran. Ketiga, kebutuhan yang muncul dalam proses. Yang keempat, perubahan struktur industri pasar. Yang kelima, kondisi demografis. Yang keenam, perubahan materi suasana dan makna. Dan yang terakhir adalah pengetahuan baru. Faktor yang mempercepat adanya inovasi pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi motivasi diri, SDM, melanjutkan konsep, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan faktor eksternal meliputi ujian, adanya peraturan dan instruksi, tersedianya dana, dan peran komite sekolah. Adapun atribut inovasi pendidikan antara lain yang pertama, pembiayaan, yang kedua, balik modal, yang ketiga, efisiensi, yang keempat, risiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir, dapat dilihat kemanfaatannya. Poin yang selanjutnya yaitu proses akselerasi inovasi. Proses inovasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang mendasarinya. Oleh karena itu, proses inovasi dapat dimaknai sebagai proses keputusan inovasi dan dapat terjadi pada level makro dan mikro.